Halo teman-teman, nama saya Dimas Chandra Yusuf Mustafa. Saya dari Universitas Amikom Yogyakarta, jurusan Manajemen Informatika dan NIM saya 22.02.0850. Di sini saya akan menjelaskan keterampilan interpersonal dalam diri saya, tapi sebelumnya saya akan menjelaskan dulu apa itu interpersonal skill dan tipe-tipenya. Oke, jadi keterampilan interpersonal atau interpersonal skill adalah kemampuan individu untuk berinteraksi, berkomunikasi, bekerja sama, dan berhubungan dengan orang lain secara efektif. Keterampilan interpersonal skill ini juga sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam lingkungan sosial dan profesional. Nah, kemampuan ini juga membantu seseorang dalam membangun hubungan yang positif, memecahkan konflik, berkolaborasi dengan tim, dan memahami perasaan dan perspektif dari orang lain, masing-masing pendapat gitu ya. Lalu tipe-tipe interpersonal skill itu banyak ya variasinya, tapi diantaranya itu misalnya ada komunikasi verbal. Jadi komunikasi verbal itu komunikasi berbicara dengan jelas dan efektif, serta kemampuan mendengarkan aktif dan memahami. Lalu ada komunikasi nonverbal. Kemampuan nonverbal itu mampu membaca dan memahami bahasa tubuh, ekspresi wajah kita, dan isyarat nonverbal lainnya. Misalkan kita pakai bahasa isyarat apa untuk mengartikan pesan kita kepada orang lain agar orang lain paham. Lalu ada tipe yang lainnya yaitu empati. Empati itu kemampuan untuk memahami perasaan, emosi, dan perspektif orang lain. Lalu ada keterampilan mendengarkan, itu mampu mendengarkan ya jelasnya. Lalu ada keterampilan sosial, itu kita bisa beradaptasi lah, kemampuan beradaptasi dengan orang lain. Lalu dan lain-lain sebagainya ya. Jadi itu sedikit pengertian dan tipe-tipe tentang interpersonal skill. Lalu di sini saya akan menjelaskan interpersonal skill apa saja yang ada di dalam diri saya. Untuk sekarang ini saya memiliki interpersonal skill dari keterampilan sosial. Jadi misal kita bisa beradaptasi dengan orang lain. Nah, kalau dalam diri saya sendiri itu saya lebih gampang beradaptasi dengan orang lain ya, entah itu orang baru atau orang yang sudah lama kenal tapi bertemu kembali. Jadi salah satunya itu. Lalu saya akan menceritakan sedikit tentang diri saya. Mungkin di situ banyak sekali interpersonal skill yang dapat teman-teman petik. Jadi saya dulu waktu SMP saya mulai berorganisasi. Dari SMP saya sudah mulai berorganisasi dengan namanya Pramuka. Saya mengenal Pramuka itu dari SMP, berjalan selama 1 tahun lebih. Saya di SMP itu menjabat sebagai anggota biasa. Nah, di situ saya dapat sedikit ilmu tentang interpersonal skill. Di antaranya bagaimana cara kita berkomunikasi secara verbal, bagaimana cara kita komunikasi nonverbal itu ya, mampu memahami bahasa-bahasa tubuh, bahasa isyarat, dan lain-lainnya. Lalu ada empati, keterampilan mendengarkan, kita juga bisa mendengarkan pendapat orang lain. Keterampilan sosial juga ada di situ. Nah, jadi waktu SMP itu saya cukup mempelajari apa itu interpersonal skill dalam diri saya. Lalu saya mulai berkembang lanjut lagi di SMA. Nah, di SMA ini saya lumayan aktif ya di organisasi. Jadi waktu awal-awal pramuka saya masih lanjut. Saya masih lanjut pramuka tapi banyak pramukanya. Jadi saya ikut pramuka yang di dalam SMA, saya ikut pramuka yang di dalam seluruh kecamatan kota itu, lalu ada pramuka di kabupaten itu, lalu ada pramuka yang di bawah naungan TNI Angkatan Laut. Jadi saya ikut empat pramuka di naungan yang berbeda-beda. Lalu selain pramuka juga saya punya organisasi lain. Jadi dulu saya juga ikut organisasi, bukan organisasi ya, tapi lebih tepatnya ekstra, tapi sudah mau, mungkin sekarang di sekolah saya udah organisasi kali ya. Jadi di situ PBB ya, kemampuan baris berbaris di situ.
ikut paskibraka dan lain-lain, saya juga ikut dalam organisasi itu. Lalu satu lagi saya ikut ekstrakurikuler yaitu volley. Jadi saya di SMA itu dapat berapa ya, itu ada banyak, dan mulai dari pramuka yang di bawah naungan sekolah, saya menjabat di situ sebagai humas. Jadi di situ saya sebagai pengirim surat jika ada kegiatan, misal surat izin dari sekolah buat meminta izin lapangan mau dibuat kegiatan dari sekolah dan lain-lain. Dan di situ saya juga dapat mengembangkan kemampuan komunikasi verbal saya. Jadi kita bisa berkomunikasi dengan orang lain, berbicara dengan jelas dan efektif ke bapak-bapak yang bersangkutan yang mengelola lapangan-lapangan tersebut. Lalu di pramuka kecamatan itu saya menjabat sebagai wakil ketua. Nah, di situ juga saya juga banyak banget dapat interpersonal skill. Saya juga bisa memahami banyak perasaan, emosi, sifat-sifat orang. Saya mempelajari lah semuanya. Lalu ada satu lagi yang di kabupaten, sama TNI ya, masih dua. Yang di kabupaten saya juga ikut, tapi di situ saya di kabupaten kurang kurang mengikuti, karena di situ saya cuma ikut event-eventnya doang, tapi masuk dalam anggota biasa. Nah, tapi kalau yang satu lagi yang terakhir di naungan Angkatan Laut itu, saya menjabat jadi ketua di situ. Jadi selama 3 tahun saya jadi ketua di dalam organisasi itu, banyak pengalaman atau pembelajaran dari apa yang kita lakukan selama ini. Di antaranya ada komunikasi verbal non verbal juga pasti, empati, mendengarkan pasti ya, terus berbicara di depan orang ada juga dapat, terus ada keterampilan kepemimpinan jelas, ada mengelola konflik. Jadi di dalam organisasi itu ada konflik apa saja kita rundingkan ya bareng-bareng. Lalu ada berkolaborasi, jadi kita kalau ada kegiatan berkolaborasi dengan siapa saja ada. Lalu ada kemampuan adaptasi, ada resolusi masalah interpersonal, ada etika dalam berkomunikasi juga ada. Organisasi PBB saya juga ada banyak sekali pengalaman. Di antaranya kita harus selalu disiplin. Pokoknya di situ kita menjaga kepemimpinan kita lah sebagai seorang laki-laki ya tentunya. Setelah itu saya lanjut kuliah di Amikom Yogyakarta. Di situ sekarang saya mengikuti satu organisasi atau UKM ya. Salah satunya AMO. Jadi UKM itu atau organisasi itu tentang musik. Jadi sebenarnya saya suka musik ya dari dulu, cuman kurang mendalami dalam peran musik itu karena ya keterbatasan alat musik juga. Saya juga jarang bermain alat musik, tapi bisa main gitar. Tapi dengan itu saya lebih memperdalam lagi dari itu. Lalu saya ikut panitia mahasiswa baru di situ. Jadi kalau misal dari pengalaman Universitas Amikom Yogyakarta, kalau buat organisasi cuman AMO. Sama English Club satunya. Kemampuan bahasa Inggris yaitu organisasi agar kita bisa bahasa Inggris ya, tentunya kan kita butuh sekarang kan, apalagi di zaman sekarang. Karena juga saya punya cita-cita sedikit pengen ke luar negeri, pengen bisa bahasa Inggris kan, pengen bisa ngomong sama orang-orang Inggris. Nah gitu. Jadi saya mutusin ikut English Club ya. Untuk pengalaman kepanitiaan di Amikom, sejauh ini saya baru menjadi panitia English Day yang akan dilaksanakan besok, belum lama ini, bulan Agustus kalau nggak salah. Lalu ada panitia mahasiswa baru, jadi saya ikut panitia mahasiswa baru besok di Amikom Yogyakarta tahun 2023 besok ya. Di situ saya menjadi perkap, jadi saya menjadi penanggung jawab bagian divisi-divisi yang ada di dalam kepanitiaan tersebut. Kalau saya divisi di bagian pengenalan fakultas dan orma, jadi saya memenuhi
perlengkapan apa saja yang dibutuhkan nanti oleh eh, panitia yang menjalankan nanti di pengenalan fakultas sama pengenalan orma-orma. Lalu untuk pengalaman-pengalaman lainnya, untuk sekarang saya kemarin mengikuti jadi volunteer eh, sebagai kayak perkap juga sih, cuman volunteer artis ya. Jadi kita menjadi bagian menjaga artis lah, intinya itu 1 harian penuh kemarin ya. Terus kalau misal buat prestasi, mungkin dari SMA ya, saya punya lumayan banyak prestasi, ya nggak banyak juga sih. Dari awal pertama saya dapat juara 3 dari PBB, itu baris berbaris juara 3 tingkat kabupaten. Lalu kalau paskib saya tingkat kecamatan. Terus ada lomba dayung, jadi di organisasi yang saya sebutin pas itu tadi Pramuka TNI Angkatan Laut itu waktu itu mengadakan lomba dayung. Lalu alhamdulillahnya saya dapat juara 3. Jadi itu. Lalu ada juara 3 semua, tapi banyak tingkatnya, ada tingkat Jawa Tengah. Setelah itu masuk ke Amikom. Prestasinya, kalau buat prestasi belum ada, tapi kalau seminar-seminar nasional saya banyak ikut, dan mungkin saya nggak bisa sebutin satu-satu. Lalu untuk hobi, mungkin masuk interpersonal skill tidak ya. Jadi saya dulu pernah dapat penghargaan Rubik, bermain Rubik. Jadi dulu se-Banyumas, saya tinggal di Cilacap ya, saya lupa tadi. Saya di Mas Chandra, saya lahir di Cilacap ya. Waktu SMP itu suka banget Rubik, tapi nyampe SMP kelas 3 doang saya bermain, soalnya udah nggak ada teman lagi. Ini Rubik. Dulu saya pernah bermain ini selama beberapa tahun dan pernah ikut lomba juga, tapi gagal sih. Tapi it's okay, karena saya lumayan bangga karena bisa menyelesaikan Rubik ini waktu di turnamen itu. Kurang dari 1 menit atau kurang dari 30 detik, 24 detik doang kayaknya. Itu lumayan khusus, cukup berharga bagi saya. Boleh ditunjukkan ya, coba. Masih ingat-ingat dikit ya. Sebenarnya itu bukan termasuk skill atau apa, karena ini cuma kayak belajar aja ya. Orang minat terus belajar, sebenarnya semua orang bisa, cuman mungkin bagi orang yang belum bisa atau nggak terlalu minat, kayak apaan sih. Tapi kalau lihat ini jadi kayak enak, wah asik nih gitu, tapi nggak tahu caranya. Nah, dulu saya kayak gitu, tapi saya tertarik, jadi saya pelajarin lah. Terus akhirnya di sekolah suatu SMP itu rame. Selagi rame saya ikut-ikut terus, lama-lama ada lomba, saya ikutlah lomba. Akhirnya ya lomba 1 kali aja sih, tapi nggak apa-apa, itu berkesan bagi saya walaupun nggak juara ya kayak gini. Oke, jadi mungkin itu saja sih interpersonal dalam diri saya. Jadi ada kesimpulannya, saya mungkin memiliki interpersonal, yaitu ada komunikasi verbal, non verbal, ada empati, ada keterampilan mendengarkan, keterampilan sosial, mampu mendengarkan mampu memberikan pendapat kepada orang lain mungkin. Terus ada kepemimpinan ya, dari kepemimpinan. Terus ada lagi mengelola konflik, lalu ada berkolaborasi, ada adaptasi, ada etika dalam komunikasi. Jadi mungkin sekian itu saja teman-teman yang dapat saya sharing sekali ini. Maaf jika banyak kesalahan dalam kata saya. Saya Dimas Chandra, pamit dulu ya. Bye bye.